Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyambung materi yang kemarin tentang jenis pesawat sederhana. Macam-macam pesawat sederhana ada 4, yaitu ada tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat adalah roda gigi atau gear. Jadi hari ini Ibu akan membahas katrol dan roda gigi atau gear. Oke, katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai. Katrol digunakan untuk mengambil air atau mengangkat beban yang berat. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol dibagi menjadi 3. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Oke, yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah saat digunakan. Katrol tetap memiliki prinsip kerja yang sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Untuk katrol tetap ini digunakan untuk berbagai macam alat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sumur, yang kedua timba, dan yang ketiga adalah tiang bendera. Nah, untuk katrol tetap ini KM-nya itu sama dengan 1. Oke, ini adalah gambar dari katrol tetap. Bisa dilihat di sini ada A, ada O, ada B, ada W, ada F. Apa itu? Di sini ada keterangannya. Untuk A itu adalah titik beban, sedangkan yang B adalah titik kuasa, dan yang O ini adalah titik tumpu. O ke A itu sama dengan lengan beban atau LB, sedangkan O ke B sama dengan lengan kuasa atau LK. F itu menjadi kuasa, sedangkan W adalah beban. Ini seperti yang Ibu bilang di awal, digunakan untuk sebagai katrol pada sumur. Nah, bisa dilihat ini adalah talinya ke atas. Nah, untuk katrol tetap ini keuntungan mekanisnya seperti Ibu bilang di awal, KM-nya sama dengan 1. Artinya VB per VK sama dengan LK per LB sama dengan 1. Nah, untuk mencari keuntungan mekanisnya itu W dibagi F atau W per F. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Anggap percepatan gravitasinya di tempat tersebut itu adalah 10 meter per sekon. Hitunglah keuntungan mekanisnya. Nah, ini bisa dilihat dari gambarnya tadi dari soal ini. Bebannya atau masanya adalah 50 kilo. Yang ditanya adalah berapa gaya, berarti F yang ditanyakan. Gimana cara menjawabnya? Oke, pertama yang diketahui adalah massa atau bebannya sama dengan M sama dengan 50 kg, G sama dengan 10 meter per sekon. Ini mohon maaf, pangkat 2-nya nggak ada, 10 meter per sekon aja seharusnya. Diketahui yang ditanya adalah KM atau keuntungan mekanisnya, dan yang ditanya adalah berapa gaya yang diperlukan. Berarti di sini kurang F-nya ya yang ditanyakan juga. Oke, KM yang ditanyakan. Oke, kita masukkan rumus W sama dengan M kali G, karena yang di sini sudah diketahui adalah masanya, sedangkan W-nya belum, maka W sama dengan M dikali G. W sama dengan 50 kg dikali 10 meter per sekon sama dengan 500 Newton. Untuk katrol tetap dinamakan katrol tetap itu berarti tidak bergerak. Gaya yang diperlukan sama dengan berat benda dengan persamaan F sama dengan W. Jadi F-nya itu ketemu 500. Jadi W itu sama dengan F. Oke, karena yang ditanyakan adalah KM, maka KM sama dengan W per F. KM sama dengan 500 dibagi 500 sama dengan 1. Jadi KM-nya sama dengan 1. Karena yang ditanya tadi berapa gaya, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dengan katrol tetap atau tidak bergerak itu sama dengan 500 Newton.
Oke, contoh yang kedua, Pak Rudi menimba dengan menggunakan katrol tetap. Jika berat ember dan air itu 80 Newton, berapakah gaya tarik yang dikerjakan Pak Rudi? Gimana cara menjawabnya? Pertama, diketahui W sama dengan 80 Newton. Yang ditanya adalah F, gaya. KM, karena katrol tetap, maka KM-nya sama dengan 1. KM sama dengan W per F, karena yang di sini sudah diketahui KM-nya itu sama dengan 1, W-nya sudah ada 80 per F. F-nya adalah tadi yang ditanya adalah gaya, berarti F-nya sama dengan 80 Newton. Jadi Pak Rudi mengerjakan gaya tarik sebesar 80 Newton. Oke, next. Katrol yang kedua ada yang namanya katrol bergerak. Katrol yang bergerak dengan bebas pada saat katrol digunakan. Prinsip dari katrol ini yaitu kerjasama dengan pengungkit jenis kedua. Artinya prinsip kerja sama dengan pengungkit jenis kedua yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, KM-nya sama dengan 2 karena dia bergerak. Kalau tadi katrol tetap itu KM-nya sama dengan 1. Bisa dilihat dari gambarnya, kalau tadi katrol tetap itu talinya di atas. Di atas katrol, ini adalah di bawah. Nah, keterangannya sama hampir dengan yang tadi. Ada A, ada B, ada O, AO, AB, F, dan W. Bisa kalian lihat sendiri keterangannya. Oke, next. Rumus katrol bergerak. Nah, ini bisa dilihat, dipahami gambarnya. KM-nya sama dengan 2, FB per FK sama dengan LK per LB sama dengan 2. Karena KM untuk katrol bebas atau katrol bergerak itu sama dengan 2. Untuk mencari KM sama dengan katrol tetap, KM sama dengan W per F. Oke, contoh soal. Jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Anggap percepatan gravitasinya adalah di tempat itu 10 meter per sekon. Hitunglah keuntungan mekanisnya. Diketahui M sama dengan 50 kg, G-nya 10 meter per sekon. Ini duanya tidak usah ditulis ya. Cukup 10 meter per sekon, Ibu salah menulis. Yang ditanya adalah F, gaya. Kita masukkan rumus, karena yang diketahui adalah sudah M, massa beban atau massa benda. W sama dengan M kali G. W sama dengan 200 kg dikali 10 meter per sekon. Jadi W-nya ketemu 200 Newton. Nah, hitunglah keuntungan mekanisnya. Oke, untuk katrol bergerak, gaya yang diperlukan sama dengan setengah berat benda dengan persamaan 2F sama dengan W. 2F sama dengan W-nya tadi ketemu 500 Newton. Karena yang ditanya adalah berapa gaya dan keuntungan mekanisnya. F sama dengan 500 dibagi 2, F sama dengan 250. 250 ini didapatkan dari 500 dibagi 2. Sedangkan gimana cara menghitung keuntungan mekanis? Nah, keuntungan mekanis untuk katrol tetap adalah KM sama dengan W per F. KM sama dengan 500 Newton dibagi 250. Jadi KM-nya didapatkan 2. Oke, katrol yang ketiga adalah katrol ganda. Katrol ganda atau katrol kombinasi adalah gabungan beberapa katrol tetap dan katrol bergerak. Keuntungan mekanis katrol dapat ditentukan dengan menghitung jumlah tali yang menghubungkan katrol bergerak atau menghitung banyaknya gaya yang bekerja melawan beban. Untuk katrol ganda, KM sama dengan X. X itu berarti jumlah talinya. Karena ini ada beberapa katrol, otomatis ada beberapa tali. KM sama dengan 2N. 2N jumlah tali. Oke, ini gambarnya bisa dilihat. Karena disebut tadi katrol ganda, maka ada beberapa katrol. Kalau digambar di sini ada 4 katrol. KM sama dengan jumlah tali yang menopang beban. Nah, KM itu keuntungan mekanis, X-nya itu banyak tali, sedangkan N itu banyak katrol yang bergerak. Oke, contoh soal yang selanjutnya. Sebuah benda seberat 100 Newton digantungkan pada katrol ganda dengan jumlah katrol yang bergerak adalah 2 buah. Berapakah keuntungan mekanis?
Di sini diketahui W sama dengan 100 Newton, artinya berat benda itu adalah 100 Newton. N sama dengan 2. N itu adalah jumlah katrol. Jumlah katrol yang bergerak sama dengan 2. Yang ditanya KM-nya, berapa keuntungan mekanis? KM sama dengan 2N. KM sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh katrol ganda tersebut adalah 4. Oke. Untuk jenis pesawat yang terakhir, pesawat sederhana yang terakhir adalah roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada seluruh mesin. Nah, di sini bisa dilihat ada persamaan W1G1 sama dengan W2G2. KM sama dengan R besar per R kecil sama dengan G2 per G1. Untuk mencari keuntungan mekanis itu sama dengan jari-jari roda 2 dibagi atau per jari-jari poros. Keterangan W1 itu sama dengan kecepatan masukan, W2 sama dengan kecepatan keluaran, G1 sama dengan jumlah gigi pada roda pertama, G2 itu sama dengan jumlah gigi pada roda kedua, R besar itu jari-jari gear besar atau roda, sedangkan R kecil adalah jari-jari kecil atau poros. Oke, contoh soal. Roda bergigi 18 buah menggerakkan roda lain yang jumlah giginya 54 buah. Jika kecepatan rotasinya 6 putaran per sekon atau per detik, berapakah kecepatan rotasi roda gigi? Yang kedua, berapa keuntungan mekanisnya? Diketahui G1 sama dengan 18, G2-nya sama dengan 54, W1 sama dengan 6 putaran per sekon. Yang ditanya W2 dan KM atau keuntungan mekanis. Nah, cara menjawabnya kita masukkan persamaan yang tadi. W1 kali G1 sama dengan W2 kali G2. Karena W1-nya sudah diketahui 6 putaran per sekon, kita tinggal masukkan 6 putaran per sekon dikali 18. 18 adalah untuk G1-nya sama dengan W2 kali 54. 6 dikali 18 sama dengan 108. W2 kali 54 sama dengan 54 W2. Karena yang ditanya adalah W2-nya sama dengan 184 dibagi 54 sama dengan 2 putaran per sekon. Terus kita cari lagi keuntungan mekanisnya. KM sama dengan G2 dibagi G1. 54 dibagi 18 sama dengan 3. Jadi kecepatan putaran roda yang kedua adalah 2 putaran per sekon atau per detik, dan keuntungan mekanik roda bergigi tersebut adalah 3. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini materi hari ini. Kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan Ibu secara pribadi di WA Ibu. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.